السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para kiai, para asatiz, para habaib yang saya cintai, para alim ulama, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Al-Quran ini diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia. Setiap sesuatu ciptaan manusia pasti ada buku petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Menciptakan manusia tidak mungkin menciptakan sia-sia tanpa petunjuk. Dan petunjuk bukan asal bicara, tapi diberikan pimpinannya, arahannya, bagaimana kita bisa memahami dan bisa mengamalkan. Makanya disambil ada turunnya kitab Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan Nabi. Yang belum kita bisa fahami dari dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kerugian menjadi orang-orang yang untung dan menang dan selamat bahagia dunia akhirat. Makanya sesudah wafatnya Nabi, yang menjalankan tugas ini adalah pewaris Nabi, adalah para ulama. Ulama yang melanjutkan perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul azim. Buat apa Allah perintahkan kita baca? Semakin tinggi pengetahuan kita, semakin terurus dan teratur kehidupan kita. Semakin bodoh pemahaman dan lingkungan kita, semakin tersesat dalam perjalanan kita. Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak mempelajari ilmu, apalagi semakin banyak mempelajari perbedaan, akan sedikit mengingkari perbedaan. Sekarang kenapa perbedaan di antara kita menjadi sesuatu yang aneh dan mengakibatkan bermusuhan dan tantangan? Karena kita tidak belajar. Kita hanya merasa diri benar, yang lain salah. Merasa diri pintar, yang lain tidak faham. Merasa diri ahli surga, yang lain sesat dan masuk neraka. Sedangkan kalau kita mengikuti firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah kita baca. Apa yang terutama kita baca adalah kitab yang membawakan petunjuk bagi kita. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Mana ada kitab? Tunjukkan kepada saya kitab yang diturunkan maupun kitab yang tertulis yang bisa memastikan isinya sempurna, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya kecuali Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan meyakinkan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Bisa mengatur kehidupan manusia, menjaminkan kebahagiaan manusia, bahkan menyembuhkan penyakit yang dihadapi oleh manusia, penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Kehidupan sampai memimpin kita, jangankan sampai ke akhirat, bahkan sampai masuk surga. Jangan sampai masuk surga saja, bahkan sampai naik ke derajat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, adadu ayil Quran, adadu darajatil jannati bi'adadi ayil Quran. Falaysa fi ahli jannati a'la darajatan min ahli Quran. Jumlah tingkatan dalam surga Allah adalah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi daripada ahlul Quran di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak berhubungan kita sama Al-Quran akan menjadi sebab kenaikan darjat kita di sisi Allah di hari kiamat, apalagi di dalam surga. Orang yang suka tertilkan Al-Quran di dunia, berarti dia senantiasa selalu bersama Al-Quran. Tak mungkin orang yang selalu bersama Al-Quran, menghabiskan waktu sama Al-Quran, pagi, siang, sore, bahkan sampai malam, habis salatnya baca Al-Quran, sebelum salatnya baca Al-Quran, saat mau tidur ada zikirnya baca Quran, dan banyak aktivitas kita selalu bersama Al-Quran. Tidak mungkin orang itu tersesat. Pasti akan disertai petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita butuhkan, bahkan kita setiap hari dalam salat kita baca minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Apa yang kita harap petunjuk? Membangun berhadapan, membangun rumah tangga, membangun usaha yang halal, membangun usaha yang berkah, mendidik anak kita, menanamkan kesalihan kepada anak kita, membangun akidah dan akhlak yang mulia. Ini semuanya sudah diaturkan oleh Al-Quran. Masalah rumah tangga ada banyak cerita dalam Al-Quran. Soal ibadah ada banyak cerita sama Al-Quran. Soal ikhlas ada banyak arahan dari Al-Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya karena Allah. Memang Al-Quran dari Allah, dan Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengaturkan kehidupan kita, dan Allah memberi yang terbaik untuk kita. Tinggal kita mau enggak mengikuti aturan Allah, mau enggak kita mengikuti sistem Allah, mau enggak kita menjadi orang yang benar-benar sami'na wa ata'na. Jangan menjadi orang sami'na kalau cocok, tidak ata'na kalau tidak cocok, tidak sesuai hawa nafsu kita. Allah menciptakan kita, Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan kehidupan manusia. Justru menyampurnakan kehidupan manusia agar menjadi lebih baik. Lebih baik di dunia, lebih baik di akhirat, lebih baik secara lahir dan lebih baik secara batin. Dan dimanapun dia berada, selalu membawakan Al-Quran. Cukup apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, tolong singkatkan cerita sederhana bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mau bahas akhlak Nabi Muhammad butuh waktu yang panjang dan perkataan yang banyak, tapi dia orang yang faham bahasa dan luas ilmunya Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan dia bisa memberikan jawaban yang tepat dan singkat. Kalau mau tahu akhlak Rasulullah, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Berarti kalau kita selalu bersama Al-Quran, dan mungkin ada tantangan dalam kehidupan kita, justru ada arahan yang terbaik, bahkan yang terbaik dalam kehidupan kita sambil menuju ridha Allah dan selamat bahagia dunia dan akhirat. Selamat bahagia.